Entertainment life di Surabaya tuh lebih hidup loh. Karena orang Surabaya tuh bener-bener gila-gilaan kalau bikin acara. Udah kayak berkompetisi. Itu tahu karena di sini gudangnya Crazy Rich. Iya kan? By the way nih, kalau misalnya ngeliat kamu ini kan personanya unik banget. Amin. Salah satu yang unik gitu kan. Cantik ya, kita tahu lah ya. Sekarang kamu sudah menjadi cantik. Sejak kapan sih, Beb? Bisakah kau menyatukan tiga permintaanku? Karena Flo ini dari dulu janji kalau aku ke Surabaya mau make upin aku, tapi nggak jadi-jadi. Hari ini aku tagih sambil kita ngobrol-ngobrol. Betul sekali. Kebetulan kita hari ini make upnya tidak untuk show ya, lebih ke preparation untuk ke bandara. Kan Gea kan udah kayak artis Korea ya. Di bandara aja kayaknya ada ini dia, apa namanya? Airport fashion. Ada paparazzi akan menjepret-jepret. Jadi kita harus tetap on point dimanapun berada. Sehat. Alhamdulillah. Gea apa kabar? Aku baik. Gimana? Hati aja yang kayaknya lagi. Congratulations abis syuting MV loh dia ya. Iya, bentar lagi rilis bulan ini juga, Syuting Beb. MV-nya di Surabaya. Selalu. Manja. Karena videografernya orang Surabaya. Oh. Kamu juga mau rilis kan? Kita nantikan aja nanti ya. Kan kalau misalnya teman-teman tahu nih yang ngikutin aku tuh pasti tahu Flo ini adalah anak idol juga. Iya, sekitar seangkatan ya, Angkatan Kak. aku. Kamu tuh berapa besar, Beb? Aku 100 besar sampai eliminasi 1. 100 besar, oke. Cuman emang stylenya tuh waktu di idol beda banget kan sama yang sekarang. Manja. Sekarang, oh my god, dia manja banget, cantik. Orang-orang banget. pasti taunya kalau misalnya aku tuh pasti tagline-nya udah yang makan garam itu. Kenapa? Kenapa makan garam? Kan waktu di ada kan saya itu kan gimmicknya seperti itu, Kak. Gimana makan garam? Iya. Kamu bilang apa sih? Kok aku lupa ya? Kan waktu di idol kan aku itu makan garam dulu sebelum nyanyi. Oh. Yang kita pakai lipstick hitam. Jadi emang udah agak-agak heboh dari zaman bahla ya, Kak. Tapi beneran makan garam? Itu sebenarnya hanya sebuah gimmick. Bumbu. Tapi bener loh. Sebenarnya kalau misalnya kita tahu ya di zaman dulu gitu, sinden-sinden, kan mereka kan suka nyanyi banyak banget tuh. Kayak satu malam tuh bisa nyanyi sampai puluhan lagu, terus nggak ada break. Nah, garam itu sebenarnya bisa bantu untuk kayak nggak bikin aus. Wow. Iya. Sebuah informasi dari Betul. Jadi waktu aku di Idol itu kan kolom komentarnya kan di YouTube kan banyak banget tuh ya. Ada yang ngehujat, ada yang ngebela juga ada. Ada juga yang kayak shock karena wah ternyata suaranya bagus gitu kan. Nah terus aku lihat juga di kolom komentar tuh banyak banget yang komen juga kayak, oh iya Kak, saudara saya ada yang sinden, katanya emang makan garam, makan kencur tuh memang bisa bikin ngebuka suara gitu. Oh, oke. Mungkin tim Idol, tim kreatifnya terinspirasi dari itu kali ya. Baiklah, nanti aku akan coba ya. Semoga kalau misalnya aku harus nyanyi sampai berpuluh-puluh lagu gitu Bisa kan. Ge. Kalau lagi habis air gitu kan. Iya betul. Kalau habis air makannya garam. Makin haus gak sih padahal? Garam itu mengikat air kan. Iya. Sebenarnya kan gitu kan. Aku juga kurang paham konsepnya kenapa kok bisa. Oke. By the way ini kita make upnya, kamu stylenya apa nih? Kalau aku sebenarnya lebih ke western makeup style gitu. Tapi karena Gea suka yang Korean look gitu gak sih? Betul. Jadi kita lebih ke combine aja. Kok bisa di-adjust kayak gitu? Bisa, makeup itu there's no rules in makeup. Jadi Oke. makeup itu sangat santai, sangat fleksibel. Kamu bisa jadi apa aja. Makanya ya yang suka komen kayak, eyeliner kamu tuh kepanjangan. Oh, saya bikin nyambung begini bisa juga. Jangan sedih Kak. No rules in makeup. Jadi kita kataku. bisa bikin apa aja. Kan makeup tuh kan macam-macam ya. Ada yang lipstick bisa dipakai jadi eyeshadow, jadi blush on. Setuju. Semua itu di makeup bisa gitu loh. Oke, baik. Terus kalau aku lebih suka ngeblend complexion tuh pakai jari daripada pakai sponge. Karena kalau pakai jari itu dia bakal lebih nyatu dan ada beberapa foundation atau complexion tuh yang bisa ngikut suhu tubuh kita. Kan ada namanya oxidize kan di complexion itu. Kalau kita pakai jari tuh dia bakal lebih nyatu karena panas sama panas ketemu gitu loh. Compares tuh kita pakai beauty blender. Pakai si ini beauty blender. Iya bagus juga sih sebenarnya, kan ada beauty blender yang bagus, yang nggak ada pori-porinya, itu kan bagus juga. Kamu masih make upin orang juga gak sih, Flo? Untuk saat ini lebih ke case-case khusus aja. Oke. Jadi kalau misalnya ada klien-klienku yang benar-benar mau aku make upin, baru aku ambil.
kalau aku yang bener-bener open for public terus bikin portfolio gitu udah nggak terlalu sih. Karena emang Flo ini orangnya harusnya di depan kamera, malah di panggung. Gaya tahu banget. Iya, dia ini harus dapat apa ya, Soalnya spotlightnya. jadi makeup artist tuh kan orang di belakang layar Behind the scene-nya gitu. Aku sedangkan aku jiwanya nggak kayak gitu. Kamu performer banget, Beb. Jiwa aku sangat Terus banci tampil. waduh. Terus gimana selama ini di Surabaya entertainment-nya? Aku penasaran juga sih. Oke, entertainment life di Surabaya menurutku ya sejauh ini sih kita walaupun udah melewati pandemi segala macam PPKM dan segala macam itu tapi tetap Surabaya ini kasarnya dibilang bandel ya. Tetap aja ada acaranya gitu loh. Dan kalau mau dibandingkan sama Jakarta, entertainment life di Surabaya tuh lebih hidup loh. Karena orang Surabaya tuh bener-bener gila-gilaan kalau bikin acara. Udah kayak berkompetisi. Itu tahu karena di sini gudangnya Crazy Rich. Iya kan? Makanya Crazy Rich itu kan sebutannya Crazy Rich Surabaya. Crazy Rich kota-kota lain memang nggak ada gitu kan. Berkompetisi tuh yang kayak gimana, Beb? Kalau aku boleh tahu. Jadi kompetisi dalam perweddingan Surabaya itu ini ya kayak saling melawan siapa lebih kaya, siapa lebih heboh acaranya. wow. Itu terjadi di Surabaya ya. Serius? Betul. Jadi acaranya tuh kalau bisa gede-gedean gitu. Itu persaingannya kayak gimana? Apa mereka ngomong-ngomong secara langsung atau nanti dari satu mulut Ada, ke satu itu ada mulut, terjadi. gitu? Jadi aku ada juga teman-teman circle yang mereka tuh kayak saling mengcompare hajatannya masing-masing gitu loh. Ada. Gimana tuh? Yang satu misalnya undang Kayak siapa gitu? ya harus ngundang artis, harus pakai gaun dari siapa lah, makeup artisnya siapa. Itu kebanyakan buat gengsi-gengsian aja. By the way nih, kalau misalnya ngeliat kamu ini kan personanya unik banget. Amin. Salah satu yang unik gitu kan. Cantik ya, kita tahu lah ya. Sekarang kamu sudah menjadi cantik. Sejak kapan sih, Beb? Baik. Oke. Gak apa-apa ya, Gak kita apa-apa bahas lah, ini kan. santai-santai Sharing banget kok. aja. Kan saya manusia tersantuy. Kalau mau bilang sejak kapan kayak merasa pengen cantik apa segala macam tuh dari kecil. Emang dari kecil udah ngerasa kayak kemayu gitu loh. Dan ya dari dulu udah sering banget ya kayak nggak baru sekarang aja sih banyak yang muji. Dulu tuh lebih ke bulian gitu loh. Nah tapi kalau aku pribadi aku sih tidak pernah ambil hati ya kayak bulian-bulian kayak gitu. Mendingan aku jadikan pembelajaran untuk aku memperbaiki diri supaya aku bisa menampar orang-orang itu. Buktinya banyak banget teman-temanku dulu yang waktu aku SMP, SMA pada ngebully. Sekarang malah muji gitu kayak kok makin cantik, kok udah hits sekarang apa segala macam. Ada aja gitu yang Dulu kemana aja? pengen pansos apa segala macam Dulu tuh kemana ada. aja ya, dulu dimusuhin, baru sekarang aja. Jahat kalian. Seperti itu manusia ya, Seperti itu tidak bisa kita manusia. pungkiri. Tapi kalau aku sih sekarang apa ya, lebih ke bodo amat sih orang mau bilang apa. Karena apa ya, aku tuh dari kecil soalnya udah survive sendiri kan. Kayak aku sama orang tuaku udah pisah, jadi aku nggak tinggal sama mereka. Jadi menurutku yang bisa menyelamatkan aku ya aku sendiri gitu loh. Dan apa yang aku kerjain sekarang itu orang mau bilang negatif, menurutku ini yang bikin aku bertahan hidup. Jadi aku nggak perlu peduli orang harus ngomong apa, mereka nggak kasih aku makan gitu loh. Sorry, dari umur berapa kamu pisah sama orang tua? Dari aku bayi 6 months, ya around 6 months. Jadi aku lahir tahun 98. Dulu 98 itu kan kerusuhan ya di... Sama kita. Tahu kan? Kita kan seangkatan ya, Kak? Betul, seangkatan, Wak. Tahun 98 tuh kerusuhan di Maluku. Aku lahir di Maluku dulu. Oke, baik. Nah, dan waktu kerusuhan itu ya insiden lah. Pokoknya papa mamaku cerai, terus kita kepisah, aku diadopsi lah sama nenekku sampai aku lulus SMA. Jadi nenekku pass away 2015. Jadi aku setelah 2015 itu aku udah benar-benar jalan sendiri. Aku akhirnya merantau ke Surabaya. Darinya aku kan besar di Manado kan dulu. Merantau ke Surabaya, apa yang kamu pikirin waktu itu, Beb? Merantau ke Surabaya. Kamu berani banget di Surabaya, ada siapa? Sendiri. Bener dari nol banget. Sendiri? Jadi Apa yang bikin? sebelum aku ke Surabaya itu aku sempet ke Jakarta. Jadi aku sempet ke Jakarta, aku merasa kayak wah boleh nih aku mau mengadu nasib gitu kan ceritanya kayak orang-orang kebanyakan kan pasti larinya ke Jakarta ya buat mengadu nasib di ibu kota gitu kan ceritanya. Itu udah ada passion jadi penyanyi? Iya, udah ada passion jadi penyanyi. Tapi aku juga nggak pengen satu bidang aja gitu loh. Kayak aku pengen explore bidang yang lain. Jadi aku juga ikut-ikut casting buat kayak iklan-iklan. Aku kan juga seneng acting kan. Iya, tapi selalu gagal, nggak pernah keterima. Oke, belum Dan jalan. itu benar-benar aku 17 tahun. Tahu gak sih anak 17 tahun masih labil-labilnya udah berani nekat ke Jakarta, ibu kota gitu kan, yang lebih jahat dari ibu tiri itu katanya.
Nah, saya lompatlah ke Jakarta dengan tidak membawa modal apa-apa gitu loh. Cuma membawa ya udah aku bisa punya skill ini itu. Tapi ternyata tidak semudah itu. Karena kan ya Jakarta kamu tahu sendiri, semua orang pasti lari ke sana untuk berlomba-lomba gitu kan menjadi yang terbaik. Akhirnya aku merasa aku belum siap, aku gagal dan aku baliklah. Aku merasa coba aku ke kota besar yang lebih kecil dulu gitu loh. Aku pilihlah ke Surabaya. Karena aku tahu Surabaya pasti kan mirip-mirip sama Jakarta lah. Ada kehidupan entertainmentnya di sini juga gitu loh. Akhirnya aku ke Surabaya. Memulai dari mana tuh, Beb? Aduh, berat banget ya. Jadi kayak kesini tuh awalnya aku udah mulai dari nol lagi. Karena apa? Karena waktu aku di Manado, aku besar di Manado itu, aku tuh udah mulai udah mulai makan area sana gitu loh. Karena Manado tuh kan kecil ya. Jadi kamu tuh gampang dikenal orang. Jadi aku di Manado dari SMP itu aku udah mulai nyanyi di kafe. Aku udah mulai nari di wedding-wedding. Aku udah mulai makeup juga. Terus kayak pokoknya semua skill yang aku bisa aku jadiin duit gitu loh. Karena aku sendiri nggak ada yang bisa bantu aku survive gitu loh. Karena orang tua udah nggak ada apa segala macam. Jadi aku harus biayain hidupku tuh sendiri. Makanya aku udah mulai sadar untuk cari duit tuh dari kecil. Kamu strong banget, ya ampun. Makanya loh kayak gini-gini aku nggak pernah mau share di Indonesian Idol. Kan banyak banget tuh waktu kita di Idol kan di interview, kamu punya kisah sedih apa, keluargamu seperti apa. Aku nggak pernah mau share itu. Karena menurutku kayak aku nggak pengen orang tuh menerima aku karena kasihan. Karena aku pengen orang terima aku karena aku punya skill, aku punya bakat yang kompeten di situ gitu loh. Kamu memang punya skill dan suara kamu memang bagus. Amin. Terus itu kamu maaf ya, itu masih ganteng? Iya. Saat itu? Betul, tapi aku sudah suka dandan jadi kayak udah tipis-tipis gitu loh. Kayak udah pakai apa. Oke, lalu sekarang semakin cantik. Kenapa? Akhirnya kamu berani untuk udahlah, I'm just being myself bener. gitu. Nah, balik lagi ini sebenarnya lebih ke tujuan itu sih, entertainment dan performing gitu loh. Karena aku lihat kan kalau aku jadi yang cowok biasa, yang nyanyi doang banyak banget. Di Surabaya sini juga banyak, gak usah Jakarta. Surabaya sini juga udah banyak banget saingan gitu loh kan. Terus aku mikirnya gimana ya biar aku tuh bisa beda, bisa punya nilai jual sendiri gitu loh. Akhirnya aku combine. Karena tadi aku udah gak pengen make upin orang, aku pengen lebih perform aja. Aku combine lah. Gimana kalau aku perform tapi aku juga make up yang avant-garde, aku make up yang punya konsep gitu loh. Makanya aku pernah perform juga kan yang aku jadi Joker, tapi aku sambil nyanyi sambil nari juga. Itu ada. Bentar, jadi kamu sebenarnya menjadi cantik ini buat kebutuhan perform juga. Betul. Tapi apa memang kepengen atau ya udah kita bikin gimmicknya seperti ini, kita bikin image-nya seperti ini. Karena kan orang-orang karena kayak ya udah kan aku memang kayak gini gitu. I see. Kamu gimana tuh? Kalau aku emang pengen juga. Jadi aku emang selain aku pengen buat kebutuhan perform tadi, kalau aku emang seneng juga kayak gini. Jadi istilahnya aku tidak tidak maksa gitu loh. Kayak aku di sehari-hari udah kayak gini. Jadi ketika perform pun aku enjoy dan natural gitu loh jadinya. Oke. Karena kan kalau perform di sini kan kita nggak hanya itu ya, nggak hanya kayak apa sih namanya? Sebentar aku harus mengambil tas saya. Boleh. Berarti memang gak dibuat-buat ya, Beb? Tidak. Memang kamu sudah seperti itu. Jadi kayak di sini kan kita performnya tuh harus sambil kayak interaksi sama audiens. Nah, itu yang banyak orang cari gitu loh. Karena kan gak semua jenis manusia tuh bisa untuk itu kan. Kayak apa sih namanya? Bisa heboh di panggung gitu kan dan menghidupkan suasana acaranya mereka. Nah, itu yang orang-orang di sini tuh cari. Akhirnya aku ya puji Tuhan bisa punya daya jual sendiri karena itu tadi. Tapi gak takut tuh malah diiniin orang? Kayak di underestimate gitu semua orang? Itu kita gak bisa pungkiri ya. Kayak kita mau sebagus apapun juga pasti tetap ada aja yang gak suka. Ada aja pasti yang bakal nyari kesalahan kita. Lu udah seperfect apapun pasti ada aja gitu loh. Jadi menurutku ya tetap bisa lihat kompetitor yang lain. Kayak lihat orang lain tuh kayak gini. Aku harus improve supaya bisa beda, bisa lebih bagus. Tapi jangan selalu jadikan patokan gitu loh. Karena gak akan pernah ada habisnya. Kamu melihat kayak kamu gini kan, pasti kan kalian sering banget tuh. Lulus Idol aja kamu dibanding-bandingin kan. Sama Mariam Jola, sama Jody dibanding-bandingin. Not to mention, pasti ada. Iya kan? Tapi dia jago banget loh, dia gambar alis aku.
sambil ngomong. Gila. Aku aja kalau bikin alis, diem, tahan nafas, jangan sering Kak. Saya make upan di Gojek juga bisa. Masya Allah. Jadi pernah aku waktu itu lagi mau nyanyi terus terlambat kan. Lalu? Terus kayak buru-buru udah kayak 10 menit lagi apa 20 menit lagi gitu harus udah on stage. Aku gini di Gojek. Tutup mata terus ngeraba-ngeraba gini bikin. Astagfirullahaladzim, nggak pakai kaca? Nggak pakai. Kacanya dari mana coba? Dari helmnya bapaknya. Dari belakang. Terus agak cembung kan Kak, jadi agak susah ya. Tapi untungnya masih bisa berhasil. Kalau aku soalnya aku tuh nggak pernah bikin alis G. Jadi karena alis kamu udah tebal. ini alis asli pemirsa ya. Sumpah ini asli? Asli, Maluku punya. Kamu tambah nggak? Nggak ada sama sekali. Dirapiin kan? Dirapiin doang. Wah gila, bulu-bulunya udah asli kayak gini. Ya ampun. Jadi aku nggak pernah bikin alis, makanya aku agak hemat waktu sih. Tadi aku kira ini kamu kayak sulam or something gitu, Enggak. ternyata ini asli. Asli. Terus kalau misalnya boleh tahu love life? Wow, agak itu ya. Aku zodiaknya Virgo. Teman-teman kalau tahu Virgo itu nomor satunya dia tuh karir. Oke. Bahkan cinta, keluarga tuh bisa di nomor 3, 4, 5. Karir tuh nomor 1 banget. Jadi menurutku tuh kayak apa ya? Aku sudah pernah sih kayak coba dalam berhubungan gitu, tapi menurutku malah ngedistract aku dari being focused on my career gitu loh. Jadi aku mendingan nanti aja deh. Kayak karena aku apa ya dari kecil udah berusaha untuk berjuang sendiri kan. Jadi menurutku aku tuh pengen bahagiain diri aku sendiri. Karena belum tentu aku ketemu orang, even orang itu sayang dan cinta sama aku, belum tentu dia bisa bikin aku bahagia. Karena menurutku cinta tuh bullshit. Aku lebih butuh support justru. Cinta itu bullshit? Yes, karena aku pernah ada di posisi dimana aku dicintai seseorang, tapi yang ada hanya larangan. Karena bersembunyi di balik alasan aku cinta. Jadi kamu gak boleh gini, kamu gak boleh gitu. Tapi kalau support, dia pasti akan, ya udah dukung kamu. Kamu mau ngapain aja selagi itu positif, dia dukung kamu. No, jadi menurutku support aku bisa dapetin dari sahabat-sahabatku. Gak perlu dari orang yang harus berrelationship dengan aku gitu loh. Wow. Iya gak sih? Kita kan sering banget tuh menemukan ada yang sharing tentang toxic relationship lah. Cowoknya sayang banget sama dia tapi dia nggak dibolehin bikin gini, bikin itu. Kan tai gitu kan. Kayak, kita kan manusia pengen itu ya, semakin hari harus semakin berkembang. Jangan lah. Ntar kita diem dulu ya, aku mau diem dulu karena dia lagi bikin alis, kasihan kalau aku bergerak-gerak dan Kita akan ngomong. kembali setelah jeda pariwara. Enggak. Kita lihat cara dia bikin alis aku, coba. Oh iya manja. Kamu suka nggak yang Vetri eyebrow gini? Suka, belum pernah sebenarnya, kepengen nyoba. Kita coba ya, nggak apa-apa. Anggap aku kanvas. Kalau aku kan tadi cerita kalau tema makeupku tuh kan lebih ke western gitu ya. Tapi aku suka kalau Asia itu ke Thailand look gitu. Ini Thailand look? Yes. Coba. Thai look tuh mereka pasti eyebrow-nya Vetri eyebrow gini. Dan itu mereka pakai lem bulu mata. Oh, pantas ada dipakein dulu. Iya, tadi aku pakein dulu biar bulu-bulu alismu tuh berdiri-berdiri dulu. Betul. Terus kayak tinggal diikutin. Boleh nih aku belajar nih sama Flo. Iya kan? Gila kamu. Belajar makeup dari mana, Flo? Sendiri. Sumpah. Cuma aku pernah ikut kayak workshop gitu dari makeup artist luar. Kalau kamu tahu Patrick Ta. Patrick Ta itu yang makeupin Bella Hadid sama Gigi Hadid. Baik. Jadi dia pernah datang ke Jakarta, waktu itu aku ikut workshopnya. Oke. Itu zaman aku ikut lomba juga tuh, Face Awards Indonesia. Oh wow, menang? Aku juara 2 nasional. Ih, kamu keren banget. Itulah pengalaman-pengalaman hidup. Banyak sekali ya. Bentar ya, aku tuh mau nanya tapi kasihan dia bentar. Enggak, aku tuh bisa fokus. Enggak apa-apa, kamu ini dulu, take your time bikin alis aku. Ini alisnya aku pakai dari Implora guys. Produk lokal. Cime. Tolong dicolek Cimei. Cimei ini. Cimei dan Koraven. Tolong Koraven ini di endorse. Habis ini dia sedang senang Oh, hati. sudah pernah. Saya sudah pernah di endorse dan dikirimin 1 box. Makanya juga saya udah bawa pernah. terus. Terima kasih ya. Itu juga salah satu Crazy Rich Surabaya. Betul. Oh, itu betul. Jangan iya sedih kan, kan. makanya Beb. Gila nikahan ngundang Kak Judika. Terus Judika jadi jurinya dia dong habis itu. Kayak agak itu ya. Beb, terus Beb. Sejauh mana nih kamu kepengen terlihat cantik? Ada ini enggak? Ada kayak Target. enggak, aku mau nanyain. Kamu sekarang tuh masih merasa you're a boy? Ini sedikit sensitif mungkin, tapi terserah kamu mau jawab apa enggak kalau enggak dikat. Kamu masih ngerasa I'm a boy atau no, I'm a girl trapped in a boy's body? Aku nggak merasa seperti itu sih. Aku masih ngerasa aku cowok.
Tapi aku tidak mau identify myself as one gender. Jadi aku selalu bilang aku non-binary. Oke. Kamu tahu non-binary? Tahu. Iya. Itu berani sih di Indonesia. Ya, seperti itu. Jadi aku bahkan kayak di mall gitu ya. Aku bisa gonta-ganti. Kalau aku lagi kelihatan cantik menurutku, aku masuk toilet cewek. Kalau aku lagi low profile yang benar-benar cuma pakai kaos atau celana pendek, aku masuk toilet cewek, cowok. Dan pernah bahkan aku lagi pakai baju cowok nih ya, lagi pakai baju cowok yang benar-benar cowok, tapi rambutku udah kayak gini, terus aku udah make upan kayak gini, pakai eyeliner di mata doang kan, pakai masker kan nggak kelihatan. Itu aku masuk toilet cowok, bapak-bapak yang tukang bersihin di situ, dia teriak dong, loh mbak, ini toilet cowok. Aku kan makin diam ya. Kalau aku bersuara kan dia nanti kaget ya suara aku kayak gitu. Ya Jadi aku diam terus aku keluar deh pelan-pelan. Pernah dimarahin nggak tapi sama misalnya masuk toilet cewek gitu kan, terus cewek-cewek kayak no gitu. Oh nggak pernah, justru malah aku diajak selfie. Kayak mirror selfie di toilet bareng. Really? Oh my god. Kayak gitu. Karena di sini sih orang-orang juga lumayan itu ya. Bodoh amat kayak Jakarta gitu loh. Oke. Aku sukanya sih gitu. Interesting. Terus kayak tadi yang kamu bilang kan tentang apa namanya, aku merasa cewek apa cowok, itu juga sekarang tuh menjadi trigger buat teman-teman musisi di Surabaya gitu loh. Kenapa, aku tuh pengen meluruskan aja juga gitu loh supaya tidak salah paham, karena aku sangat sadar bahwa saat-saat ini tuh banyak yang lagi ngobrolin aku gitu loh di Surabaya. Jadi aku tuh kan juga ini ya tidak menutup kemungkinan untuk nyanyi di band-band yang lain juga selain aku show gitu loh. Nah, dan kebanyakan tuh sekarang teman-teman musisi yang dulunya pernah pakai aku udah nggak pernah pakai lagi karena mereka merasa aku tuh udah berubah gitu loh. Kenapa? Kayak dulu aku misalnya nyanyi masih bisa pakai jas, sekarang aku lebih sering kayak pakai dress, pakai baju yang aneh-aneh. Nah, mereka tuh nggak mau lagi ngajak aku yang pakai jas gitu. Padahal menurutku aku masih bisa dan ada beberapa sih yang untungnya masih percaya sama aku dan masih mau pakai aku gitu loh, kayak karena aku merasa ya dalam kesenian tuh ya kita profesional aja. Kamu mau jadi apapun bisa gitu loh. Dan aku berani menjamin itu. Aku jadi apa aja bisa. Aku mau nyanyi yang cowok pakai jas pun masih bisa, yang pakai dress juga masih bisa gitu loh. Jadi apa ya, kayak jangan ke-trigger gitu loh sama apa yang kalian lihat di sosial media gitu loh. Ini di bawah sini nomor manajernya Flo. Boleh dihubungin ya, jadi teman-teman. Maaf tapi saya sudah full sampai tahun baru. Oh my god. Serius. Oh my god. Aku tahun baru nanti nyanyi di Batam. Ya ampun, gila bagi-bagi, Be. Kamu lebih rame lah pasti. Ya Allah, seneng banget. Selama ini pengalaman nyanyi di mana aja tuh kalau boleh tahu? Aku Keliling ya? keliling-keliling sih, jadi nggak cuma di Surabaya aja. Oke. Jadi kayak yang seperti kamu bilang tadi, sosial media tuh sangat powerful sekali tuh. Itu betul banget. Kayak apa ya? Kita nggak bisa menutup kemungkinan juga sih, kayak kita pengen share portfolio kita di sosial media. Bahkan tanpa kita bikin hashtag pun orang-orang dari tempat lain tuh bisa ngelihat kita gitu loh. Jadi apa ya, keep on posting aja, ya nggak sih? Betul, aku setuju. Mulai aja dulu. Dia yang make upin gue yang diem nih, sumpah. Aku mau ngomong tapi bentar ya, aku gak mau gerak. Ini eyeliner agak krusial. Krusial banget. Kita lihat dibikin apa nih aku sama Flo. Pokoknya harus cantik. Mantul. Membahana. Betul sekali. Kamu pernah di make upin sama siapa aja sih? Sama siapa aja ya? Banyak lah yang make upin aku. Kita kan kalau photoshoot gitu kan pasti Makeup artist the best yang pernah kamu make upin kamu. Kayak kamu, gila ini bagus banget, gak pengen tak hapus gitu rasanya. Sebenarnya banyak. Cuman salah satu yang paling memorable itu karena dulu tuh aku baru di Idol. Kan baru banget di industri, jadi kayak belum ketemu siapa-siapa. Kan aku di make upin sama Kak Buba tuh pernah. Jadi waktu di Idol itu aku sebenarnya di touch up sih sama Kak Buba, udah di make upin tim. Tapi kayak sini Ge, aku touch upin, di touch up jadi agak diubah sedikit sama dia. Terus itu di saat itu aku merasa kayak oh my god, sejak kapan aku bisa jadi cantik gitu. Karena make upnya sebagus itu kan. Nah, waktu itu aku pernah MV juga di make upin Kak Buba. Aku berubah sih. Bagus banget sih, itu keren banget sih Kak Buba. Oh my god. Emang bagus. Oh my god. Aku suka banget. Kalau makeup artist worst yang pernah make upin kamu? Kalau yang worst biasanya tidak memorable. Anak tapi paling kamu, aduh anjir kok kayak pengen dihapus, diulang gitu rasanya, kayak kok fail banget gitu kan. Aku gak pernah inget, Beb.
Beb, aku tuh kayaknya kapasitas otak aku kecil banget, Beb. Jadi kayak aku bisa melupakan satu hal yang baru saja terjadi. Wow. Terus lupa. Kamu zodiaknya apa sih? Gitu. Aku Pisces. Gila, Pisces cocok banget sih sama Virgo. Iya kan, makanya kayaknya Pisces baik deh. Pisces tuh suka ini, Sama petualang. Betul. Ih, betul banget, betul banget. Kamu selain kayak bisa diem gitu kan. Selain entertainment, what's your interest? Kayak kamu suka ngapain aja? Aku suka film. Kamu suka nonton? Suka nonton. Oke, siapa tahu kan kamu suka Thai boxing gitu. Ngeri. Oh, aku kan juga pole dance. Bener. Ceritain dong gimana tuh bisa Aku kan akhirnya juga pole pole dance. dance. Kamu jago banget lagi. Gila. Padahal aku baru loh. Aku baru. Ini orang nggak bisanya apa? Aku berani posting di Instagram tuh ketika aku udah belajar 2 bulan. Baru 2 bulan aku udah bisa. Karena apa? Karena aku niat banget pengen bisa. Kayak pengen banget bisa gitu loh. Karena aku dari dulu udah suka ya. Aku pernah nyanyi di salah satu night club gitu, ada pole-nya. Terus aku kayak pengen banget, kayak aduh, kok seru ya kelihatannya gitu kan. Aku pengen. Terus akhirnya aku selama ini nanya-nanya kemana tuh gak ada tempat pole yang mau terima cowok. Kan itu kan cewek-ceweknya kan di sana kan kelasnya pakai baju-baju mini-mini gitu kan, yang terbuka-terbuka. Jadi emang agak susah gitu kan terima cowok. Nah pas lah kebetulan temenku sendiri yang buka kelas. Jadi dia tuh baru belajar juga kan, baru ambil kelas, terus udah dapat sertifikat, bukalah kelas. Baru akhirnya aku bisa ikut ke dia. Dia bilang ajak aja nggak apa-apa, Flo cowok nggak apa-apa katanya. Kan saya juga cowok tomboy ya kan, jadi agak ya udah gitu kan, dia bilang. Ya udah akhirnya kita ikutlah kelas itu dan aku suka ya karena zaman sekarang orang itu udah mulai. Kenapa? Aku ngaca mulu, aku suka make upnya sejauh ini. Ngaca ya? Suka. Belum selesai loh. Banget. Karena biasa aku kan Korea-Koreaan aja gitu kan. Ini cakep banget. Lanjut Beb. Kan ini kan apa namanya sih? Aku bilang apa tadi lupa. Apa tuh? Apa tadi lupa ya aku. Ini. Pole dance. Aku suka karena pole dance tuh zaman sekarang orang tuh udah ngelihatnya sebagai sport gitu loh. Kalau zaman dulu kan orang kayak pole dance ngapain lu mau jadi striptease gitu kan. Mau jadi sexy dancer. Enggak gitu loh, karena apa ya, jangan dianggap remeh, itu tuh nggak gampang, belajar pole dance tuh nggak gampang gitu loh. Susah gimana tuh? Susah banget, kamu badannya biru-biru dulu lah. Dia mirip-mirip sama yoga gitu loh, jadi nggak cuma belajar fisik, tapi kamu juga belajar control your mindset, kayak apa mental kamu juga harus lagi stable. Kalau kamu lagi nggak mood ikut gitu tuh nggak bisa. Oh my God. Sama kayak yoga. Segitunya berarti. Dan yang paling berasa dari pole dance itu adalah dia bisa nge-boost your confidence. Baik. Jadi teman-temanku kebanyakan dulu yang nggak pede sama badannya dia bisa ikutan. Karena banyak orang juga bilang kan, harus badannya kecil dulu baru ikut. No, aku punya instruktur itu berat badannya 90 lebih, gendut dan dia bisa ikut. Bukan ikut, instruktur, bahkan dia pelatih. Wow. Di sana. Tidak namanya menyangka. Kak Cynthia. Tidak menyangka. Pole dance bisa bikin langsing nggak? Bikin kenceng aja. Oke. Jadi badan kamu akan kenceng. Aku pengen sih, cuman kayak takut gitu. Ikutlah. Kalau ikut juga Di paling. Jakarta kan banyak banget tuh. Nggak aku posting. Siapa di Jakarta yang ikut ya? Banyak banget. Kak Seri tuh ikut loh. Oh iya, Seri Waktu itu Kalina. dia juga pernah cerita sama aku. Dan aku baru tahu pas ngobrol sama dia kalau ternyata itu tiangnya muter. Iya, ada porosnya gitu kan. Aku kirain kalian yang muter-muter sendiri. Kirain gitu. kita kayak yang berusaha gitu ya. Agak susah ya. Kalau bisa gitu saya juga di tiang bendera bisa kayaknya. Tiangnya mahal banget lagi. Kalau pole dance itu kamu harus punya apa aja loh? Nggak. Kalau instrukturnya punya tiang di studionya itu pakai aja. Tapi ada juga beberapa murid-muridnya di tempatku itu dia juga beli tiang sendiri sih. Satu tiangnya 18 juta. Wow. Karena beda emang nggak bisa dibikin gitu loh. Oke, baik. Ini karena kita kan durasinya juga ini ya, maksudnya kayak mepet-mepet gitu. Kita bikin transition aja. Ini kita sekarang akan kembali lagi nanti. Sekarang udah jadi kayak gini. Oh my God, Flo bagus banget. Belum dong, habis ini Ya, selesai. kita lihat setelah out. ini akan seperti apa. Tada! Lihat udah jadi makeup aku, makeup by Flo. Bentar ya, ini aku liatin lagi. Detailnya aku ambil HP aku. Sini. Tuh, manja banget. Terpampang nyata. Bagus itu. Makeupnya sama ya, mirip ya. Protopnya aku suka banget sih ini. Aku tuh jarang banget di makeup made gitu. Karena aku takut. Ternyata bagus kayak gini. Makasih banyak.
Oke, kalau gitu sekarang aku mau ngeliat bucket listnya Flo. Apalagi sih yang dia kepengenin di dunia ini setelah semua hal yang telah dia lewati. Ini spidolnya. Manja. Kita nyari spidol barusan kemana-mana. Oh ini tekan ya? Iya ditekan. Coba kita lihat bucket listnya Flo. Kita lihat, ini dia. Kalau aku bagus ya. Gila. Manja banget loh. Sebentar, saya pikirkan dulu ya apa ya. Apa? Aku tulis dulu ya kali ya. Flo's bucket list. Yang pertama, oke. Oh, dengan sangat yakin dia bikin 3. Baik. Apa itu kalau boleh tahu? Oh iya nih. Ini yang dalam waktu dekat ya. Apa tuh? Lanjut studi. Yes. Lanjut studi di US. Oke, amin. Oh, rencananya mau ngambil apa, Bro? Aku mau sekolah perfilman. Oke, amin. Doain. Yuk, kita lanjut lagi yang kedua. Pengen apa tuh? Pengen makan apa? Di Citrusly. Citrusly ini tempat makan yang gak banyak orang tahu di Surabaya. Jadi kita dinernya di rumahnya chefnya dan dimasakin langsung. Aku tuh lagi suka banget belakangan ini nonton video Kobe Wagyu, A5 yang kayak gitu-gitu loh. Terus dia tuh punya, jadi aku pengen makan dan agak Maharani ya Kak ya. Jadi chefnya coba lihat ini bakal kali aja chefnya lagi berbaik hati kan mau dikasih diskon gitu kan. Iya, at least ya udah amin didoain ini bisa sih pasti. Amin. Deket di Surabaya ya. Yang terakhir kita lihat. Pengen ketemu siapa nih? Oh, pengen ketemu Agnes Mo, amin. My number 1 idol. Ini juga, ya udah kasih sign yang terakhir. Manja. Kasih sign biar manja. Amin ya Flo ya, ini aku yakin banget sih bisa banget ini terwujud ya satu persatu. Amin. Ntar jangan lupa kasih tahu aku kalau misalnya tercapai. Abis duet bareng Agnes gitu kabarin aku. Amin. Thank you ya Flo, udah makasih, makeup cantik manja sama aku. Semoga suka ya. Sharing, banyak banget yang aku baru tahu dari kamu tentang kamu hari ini. Thank you juga udah nonton Bucket List teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ketemu lagi di Bucket List episode berikutnya. Bye-bye. Sukses terus, bye.